karena nanti saya bakal banyak bertanya nih kepada teman-teman dan teman-teman bisa untuk memberikan feedback kepada saya mengenai pertanyaan yang saya ajukan. Dan sebagai disclaimer juga, nanti ke depannya kita juga bakal banyak ngebahas saham-saham ya, trennya gimana, terus analisanya gimana, dan itu bersifat disclaimer, jadi bukan sebuah rekomendasi, tapi di sini kita hanya belajar aja, nggak ada ajakan untuk jual ataupun beli saham tertentu, tapi pure untuk pembelajaran aja buat kita bersama. Itu sih buat pembuka. Oke, baik teman-teman. Jadi mungkin bisa sambil dipersiapkan ya, sambil kita praktek. Nanti kita bakal pakai aplikasi yang gratis saja, yang free aja. Toolsnya ada di aplikasi TradingView. Mungkin teman-teman yang pakai HP ataupun yang udah pakai laptop bisa dipersiapkan toolsnya, bisa dipersiapkan aplikasinya. Saya sarankan sih pakai aplikasi di laptop ya atau di desktop supaya menunya lebih jelas. Karena nanti kita bakalan screening di situ pakai tools dari TradingView. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita mulai uh, sharingnya. Nah, sudah kelihatan Mbak Sinta? Oke, sudah Kak. Oke, seperti judulnya ya, teman-teman, di sini kan judulnya adalah tren analisis dan stock pick. Jadi sharing season pada malam hari ini tujuannya adalah mengedukasi kita bersama supaya cerdas gitu ya dalam memilih saham, dalam memilih stock pick berdasarkan tren yang akan kita analisa, berdasarkan tren dari sebuah saham ataupun aset instrumen investasi apapun itu ke depannya. Nah, berbicara mengenai trennya. Jadi kan tren pada umumnya kita mengenal ada tiga tren utama. Yang pertama itu ada tren bullish, terus yang kedua tren sideways, yang ketiga ada tren bearish. Nah, tren bullish ini seperti kita tahu tren yang naik ya teman-teman. Jadi kita beli di harga yang lebih rendah dan kita jual di harga yang lebih tinggi. Kemudian di situ kita bakal dapat keuntungan. Nah, terus kalau sideways, jadi gerakannya itu dari periode tertentu biasanya memiliki eh, rentang harga yang sama. Misalkan harga sebuah saham sideways di antara 300 hingga 350. Nah, biasanya dalam waktu beberapa bulan harga saham itu bakal terpacu di situ aja, nggak bergerak kemana-mana. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga itu adalah tren bearish. Jadi tren itu yang turun ya teman-teman. Jadi ya di sini yang hati-hati ya kalau misalkan kita sebagai investor saham kan kalau misalkan kita investasi di saham itu kan hanya satu arah ya teman-teman. Nggak seperti forex, nggak seperti Bitcoin yang kita bisa ambil posisi short. Nah, kalau di saham tren bearish ini sangat rawan ya buat kita mengalami kerugian. Dan di sini saya juga udah eh, menurut pengalaman saya sendiri juga udah menetapkan ya probabilitas kita winning trading di sebuah tren. Kalau misalkan tren itu berada dalam tren bullish, itu winning rate kita untuk menghasilkan profit itu cukup besar, sekitar 70-an persen. Nah, tapi ketika tren itu sideways seperti sekarang, win rate kita untuk profit itu turun jadi 50%. Karena apa? Karena kan tren sideways itu kan berada di antara tren bullish dan tren bearish ya. Jadi pergerakannya dari waktu ke waktu sangat gampang banget buat berubah karena dia nggak ada dalam tren tertentu. Hari ini bisa naik, besok bisa langsung turun. Nah, kemudian yang ketiga adalah di tren bearish. Nah, di sini sangat hati-hati banget. Tadi di awal saya sudah sampaikan, kalau misalnya kita trading di saham yang bearish, itu peluang kita buat untung 30% bahkan kurang ya untuk menghasilkan keuntungan. Dan memang sangat berisiko banget apabila kita trading di saham bearish. Tapi pertanyaannya, apakah dalam sebuah tren itu kita nggak bisa trading sama sekali, baik itu di tren bearish ataupun sideways? Tentunya bisa. Setiap tren mempunyai eh, tekniknya masing-masing, mempunyai jalannya masing-masing untuk kita menghasilkan keuntungan. Tapi memang dari segi risiko, setiap tren itu memiliki risiko yang berbeda-beda ya. Nah, kalau tren bullish memang risikonya jauh lebih rendah karena kan di situ di dalamnya orang-orang pada yakin ya bahwa kedepannya harganya bakalan bergerak naik. Apalagi kalau misalkan kita berbicara mengenai saham, itu kan 90% kalau misalkan saya amati, pergerakan saham itu di-drive oleh fundamental ataupun sentimen. Jadi ketika saham itu ada sentimen tertentu, ya maka gerakannya bakalan kuat naik gitu kan. Nah, kemudian untuk trend sideways juga ada opportunity-nya sendiri, tapi memang resikonya untuk profit dan untuk loss sama-sama besar.
Dan kalau misalkan bearish, nah ini yang bahaya dan sebaiknya sih kita hindari. Walaupun nanti ke depannya tetap ada technical, nah itu hanyalah technical rebound aja dan kita bisa manfaatkan di situ untuk melakukan penjualan ataupun kita bisa buy on weakness di area support. Kemudian ketika naik kita buru-buru untuk sell. Oke, sebelum beranjak lebih jauh ya sama teman-teman mengenai pengenalan sebuah tren, mengenai mengidentifikasi sebuah tren, apakah tren ini sedang berada di fase naik atau tren itu berada di fase turun, akan lebih afdol lagi kalau misalkan kita belajar dari basic dulu, belajar dari sang dasar dari technical analysis itu sendiri, yaitu dari Dow Theory. Nah, Dow Theory itu adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Charles Dow, seorang wartawan dari Amerika Serikat, pada seorang penerbit jurnal di Wall Street ya. Jadi beliau dan juga temannya itu berusaha untuk mengidentifikasi perilaku market dan menyimpulkan ada 6 teori utama. Nah, teori yang pertama itu Mungkin Calvin ada kendala sinyal sebentar, mohon ditunggu ya teman-teman. kalau, waduh, keputus ya. Sorry nih teman-teman. Tadi sudah sampai mana Mbak Sinta ya? Oke Kak, baru sampai perjalanan Abang Do teori. Abang Do. Abang Dut, yang teori pertama belum ya? Ya, belum, belum. Oke, jadi teori yang kita langsung aja ya lompat ke teori yang pertama, yaitu di stock market discount all news. Jadi di dalamnya kita dalam analisa teknikal kita percaya bahwa harga yang tercermin dalam teknikal itu sudah menggambarkan kondisi yang sebenarnya, kondisi yang terjadi di luaran teknikal itu sendiri, mulai dari sentimen, mulai dari kinerja fundamental, ya. Tapi ketika kita menggunakan analisa teknikal ke instrumen-instrumen tertentu, tentunya itu berbeda ya teman-teman. Kalau misalnya kita di saham, tentunya kalau saya bilang 90% pergerakan ISG di drive oleh fundamental. Nah, 90% dari ISG adalah perusahaan LQ45, perusahaan yang blue chip, apalagi saham-saham BCA itu kan nggak mungkin kan dia hanya digerakkan oleh teknikal aja, tentunya ada di dalamnya bagian dari fundamental yang sangat besar di dalamnya. Kemudian kalau misalnya kita berbicara mengenai kripto, forex dan lain-lain, mungkin porsi teknikalnya memang cukup besar di situ. Tapi secara umum, ketika kita belajar analisa teknikal, price action yang terjadi dalam analisa teknikal itu sudah mencerminkan kondisi sebenarnya di luar analisa teknikal itu sendiri, mulai dari news, mulai dari berita, mulai dari kinerja fundamental dan lain sebagainya. Ketika fundamentalnya dirasa akan naik, maka biasanya teknikal akan mengikuti dan seterusnya. Nah, kemudian the market has three movement ya teman-teman. Jadi pasar saham itu mempunyai 3 gerakan utama, yaitu uh, akumulasi, distribusi, dan juga partisipasi publik ya teman-teman. Jadi memang kalau oh sorry, the market has three movement itu berarti ada 3 tren utama dalam pasar ya. Yang kita kenal, yang pertama itu ada tren major, kemudian yang kedua ada tren secondary, kemudian yang ketiga ada tren minor. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa ketika sebuah tren itu yang awalnya bearish ingin berbalik ke bullish, seharusnya dia harus breakout 3 resisten trendline terlebih dahulu karena itu akan mewakili sebuah dari dua teori itu sendiri yang poin nomor 2. Kemudian yang ketiga adalah tren akan terus berlangsung sehingga uh, signal yang berbalik arah itu muncul ya teman-teman. Jadi
tren itu akan kita asumsikan bakalan terus berlanjut hingga nanti ke depannya akan muncul sebuah tanda-tanda berbalik arah atau tanda-tanda teknikal yang menunjukkan itu berbalik arah, entah itu dari segi price action yang nanti ke depannya akan kita pelajari ataupun nanti ke depannya uh, akan membentuk sebuah chart pattern ya, seperti inverted head and shoulder, seperti head and shoulder itu sendiri dan sebagainya. Kemudian market trend have three phases ya. Semua market trend itu ada tiga fase, di mana fase yang pertama itu biasanya fase akumulasi, kemudian fase yang kedua itu adalah fase partisipasi publik, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah fase distribusi. Oke, kemudian yang kelima adalah tren harus dikonfirmasi oleh volume. Nah, ini jelas banget teman-teman. Jadi ketika sebuah tren yang naik itu harus dikonfirmasi juga dengan kenaikan volume. Jadi ketika tren itu naik tanpa dikonfirmasi oleh volume, biasanya tren itu kurang kuat dan rawan untuk mengalami penurunan. Dan yang terakhir, stock market average must confirm each other. Artinya, kan kalau misalnya kita berbicara mengenai saham, tentunya di situ bakalan ada beberapa indeks ya. Jadi ketika suatu indeks itu naik, harus dikonfirmasi oleh indeks lainnya. Contohnya, ketika harga saham batubara naik, berarti sektor eh, energi bakal naik. Nah, itu harus dikonfirmasi oleh kenaikan sektor transportasi juga. Kenapa pun demikian? Karena kan di dalamnya sektor transportasi dan juga sektor batubara itu ada hubungannya, di mana biasanya ketika orang habis nambang batubara, ya itu cara mereka distribusi batubara itu ke negara-negara lain, ya pakai transportasi. Transportasinya apa? Kapal. Nah, jadi ketika beberapa stock market saling mengkonfirmasi atau saling bergerak beriringan, maka bisa kita katakan tren itu akan terus menguat, akan cenderung bullish. Nah, itu juga berlaku seperti ISG teman-teman. Jadi ketika teman-teman belajar intermarket correlation ya, jadi biasanya ketika Dow Jones-nya hijau, Asia-nya hijau, ada kemungkinan besar buat ISG juga hijau. Dan sebaliknya ketika Dow Jones-nya itu merah, kemudian Asianya itu juga merah, nah ada kemungkinan untuk ISG itu merah. Nah, walaupun itu baru sebuah kemungkinan ya, tapi yang perlu kita perhatikan adalah biasanya perilaku dari manusia itu konstan dan sama antara satu dengan yang lainnya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa yang main di negara-negara Indonesia, negara Asia, dan di negara Amerika itu umumnya adalah orang yang sama, berasal dari institusi besar yang sama, seperti JP Morgan, seperti BlackRock, dan lain sebagainya. Jadi ketika investor Amerika ataupun institusi BlackRock itu merasa bahwa saham di Amerika itu kurang menarik dan mereka melakukan penjualan, mereka akan melakukan hal yang sama, hal yang serupa di stock market yang lain seperti di Jepang, China, bahkan di Indonesia. Tapi balik lagi teman-teman, yang namanya negara itu setiap negara mempunyai fundamental yang berbeda-beda. Jadi nggak selalu teori ini benar, tapi pada umumnya mayoritas ya memang saling berkorelasi antar satu indeks dengan indeks yang lainnya. Maka sangat penting bagi kita ketika kita coba untuk mulai trading, kita perhatikan dulu kondisi pasar global. Nah, ketika kita yakin bahwa kondisi pasar global itu bakalan naik, itu akan membawa impact kepada ISG, paling enggak angin segar dari luar negeri itu bakal akan membawa aura-aura positif untuk ISG kembali atau bergerak naik. Dan impactnya ketika ISG itu naik, teman-teman, alhasil banyak saham-saham yang ikutan naik juga. Nah, di situ euforia akan timbul dan peluang kita untuk menghasilkan keuntungan bakalan lebih optimal ya. Itu untuk teori yang awal. Nah, oke, kemudian kita sudah mulai memasuki tren analisis teman-teman ya. Nah, jadi kita mulai dari langkah yang pertama, kita bisa mulai dari menentukan arah tren. Ketika kita mencoba untuk menganalisa, kita coba tentukan nih arah trennya itu kemana. Apakah trennya itu naik atau bullish, atau trennya itu sideways bergerak di area itu aja, atau bahkan trennya itu cenderung melemah atau downtrendnya teman-teman. Nah, di sini untuk yang market yang optimis atau market yang bullish ya, di sini bisa kita perhatikan teman-teman. Nah, jadi ketika market itu sedang optimis atau sedang bullish akan terbentuk yang namanya higher low dan higher high. Jadi low yang lebih tinggi dibandingkan low sebelumnya. Nah, ini kelihatan nggak kursornya?
Nah, anggap aja titik mulainya kita di sini ya. Jadi ketika market itu sedang mengalami fase yang bullish, sedang mengalami fase yang powerful gitu ya, maka yang terjadi adalah bakal membentuk yang namanya higher low dan higher high, yaitu low yang lebih tinggi dibandingkan low sebelumnya dan high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Nah, kemudian itu akan terus berlanjut sampai periode tertentu. Bisa sampai 2 bulan, bisa sampai 6 minggu, sampai 9 bulan, dan maksimal sih 2 tahun biasanya sebuah tren itu bakalan berlaku. Nah, jadi itu untuk tren yang bullish atau tren yang optimis akan membentuk sebuah kelas seperti ini, higher low dan higher high. Nah, ini implikasinya apa teman-teman? Kenapa kok pasar itu bergerak seperti ini? Karena mereka di dalamnya yakin bahwa ke depannya market bakalan terus bergerak naik, orang-orang optimis kepada kondisi ekonomi yang ada, dan akhirnya mereka memutuskan untuk beli walaupun di harga yang lebih mahal dibandingkan harga sebelumnya. Karena mereka menganggap ketika harganya turun itu adalah sebuah opportunity untuk kembali masuk, untuk entry di dalamnya, sehingga nanti ketika sahamnya rebound akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, kemudian ketika trennya itu sudah beralih tuh ya teman-teman, atau trennya itu berada di fase downtrend, itu kebalikan dari yang tadi. Nah, ciri-ciri tren itu berada di fase downtrend adalah dengan membentuk lower high sebanyak 2 kali. Nah, lower high itu kalau yang tadi kan higher high, high yang lebih tinggi dibandingkan high sebelumnya. Nah, kalau sekarang posisinya lagi downtrend, akan membentuk sebuah high yang lebih rendah dibandingkan high sebelumnya. Dan juga akan membentuk low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Dan ini akan terjadi selama 2 kali sehingga kita bisa asumsikan bahwa sebuah tren itu mengalami pelemahan, teman-teman, atau mengalami berbalik arah dari yang awalnya bullish ke bearish. Nah, kemudian yang ketiga, kita jangan berasumsi tren akan berbalik kecuali ada sinyal jelas bahwa tren sebaliknya akan mulai. Nah, ini tandanya teman-teman ya. Ketika udah muncul tanda-tanda seperti ini, misalkan dari tren bearish nih ya, muncul dari tren bearish, terus ke depannya muncul higher low dan higher high sebanyak 2 kali. Nah, itu sudah kita bisa jadikan asumsi bahwa ke depannya tren itu bisa berbalik arah. Dan sebaliknya, ketika yang awalnya trennya itu bullish dan sudah muncul 2 kali terbentuk lower low dan lower high, nah itu sudah salah satu ciri bahwa tren itu akan berbalik arah. Jadi sebelum muncul kedua tanda ini, salah satu tanda ini di antara sebuah tren, kita jangan berasumsi tren akan berbalik arah. Apa yang harus kita lakukan? Ya, ketika trennya itu mengalami posisi naik, ketika turun ke higher low, asalkan dia masih kuat berada di area supportnya, ya kita bisa melakukan buy on weakness di situ. Kemudian ketika sahamnya naik dan rebound, ya bakal membentuk potensinya akan membentuk higher high yang baru. Karena apa? Karena tren bakalan terus berlanjut hingga nanti ke depannya muncul tanda-tanda tren sebaliknya berbalik atau tren sebaliknya ya gitu. Nah, dalam hal ini adalah tren bearish. Selama nggak muncul 2 kali lower low dan 2 kali lower high, maka tren itu masih cukup aman. Nah, ini untuk gambar yang lebih jelasnya kurang lebih seperti ini ya untuk fase uptrendnya. Jadi ketika sebuah tren itu mengalami fase up akan membentuk higher high ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalkan di sini harganya habis sideways ya teman-teman. Harganya habis sideways, kemudian di sini ada resisten. Nah, resisten ini biasanya akan terbreakout. Nah, ketika dia breakout dan membentuk high baru, ini namanya adalah higher high ya, higher high. Nah, kemudian ketika dia turun atau throwback ya, ini namanya throwback. Ini bakal membentuk yang namanya higher low, yaitu low yang lebih tinggi dibandingkan low sebelumnya. Nah, ini namanya sinyal bullish ya teman-teman. Ketika harga sahamnya itu bergerak naik dan relatif berada di ketika menyentuh level support tertentu, harganya akan cenderung mengalami pembalikan arah. Nah, kemudian untuk fase downtrend teman-teman kebalikannya. Ketika harga sahamnya itu awalnya itu naik, kemudian muncul tanda-tanda lower high sebanyak 2 kali dan lower low sebanyak 2 kali, maka itu sudah mengkonfirmasi salah satu ciri saham itu bakalan bergerak bearish ke depannya.
Nah, ini ciri-ciri ya, ciri-ciri pembalikan arah contohnya. Jadi yang ini tadi yang awalnya bullish, kemudian ketika muncul lower low ini sudah bisa mengkonfirmasi bahwa tren itu akan berbalik arah. Nah, ini kan udah ada nih satu lower high. Di sini ada satu lower high, high yang lebih rendah dibandingkan high sebelumnya, dan juga udah muncul lower low, low yang lebih rendah dibandingkan low sebelumnya. Nah, ketika ini sudah muncul, apalagi kalau misalnya kita sudah mengkombinasikan dengan moving average 50 dan moving average 50 biasanya udah terbreakdown, maka besar potensinya saham itu untuk naik lagi akan kecil ya, teman-teman. Dan sebaliknya, ketika tren itu berada di fase downtrend sebelumnya dan akhirnya bisa membentuk lower high yang baru ya. Ini kan awalnya dia turun terus, kemudian membentuk lower low terus dan akhirnya berhasil untuk membentuk higher low atau high yang lebih tinggi dibandingkan low sebelum higher low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya. Nah, ini bisa kita asumsikan bahwa kedepannya tren akan reversal. Nah, ini hanya contoh satu indikator aja ya teman-teman. Jadi belum belum pasti semuanya itu bakalan berbalik arah. Namun kita juga harus mengkombinasikan dengan berbagai indikator dengan berbagai bergerak reversal. Nah, kemudian kita sudah berbalik nih ke bagaimana cara memilih saham yang baik ya untuk kita. Kan kalau misalnya kita berbicara mengenai saham, kita bakalan dapat untung ketika kita bisa beli di harga bawah dan kita bisa jual di harga yang lebih tinggi. Makanya kita sangat menganjurkan kepada teman-teman semuanya untuk trading di saham yang berada di fase bullish. Karena seperti yang di awal tadi sudah saya sebutkan bahwa probabilitas untuk kita bisa untung pada saham yang mengalami bullish itu 70-an%. Bahkan ada jokes lawas yang mengatakan bahkan monyet sekalipun bisa untung ketika saham itu berada di fase bullish. Dan salah satu indikasi yang menunjukkan saham itu bullish adalah kita menggunakan tools moving average 50. Kenapa kok tools moving average 50? Karena dengan 50 hari-hari bursa kita sudah bisa menggambarkan arah tren, arah kecenderungan pasar ke depannya bakalan bagaimana. Nah, itu teman-teman kurang lebihnya kita langsung aja ke praktiknya ya. Nah, tadi di awal saya sudah minta tolong buat teman-teman buat dipersiapkan tools analisa gratisnya yaitu TradingView. Nanti kita bakalan tarik bareng-bareng saham-saham yang kira-kira berada di fase bullish dan menarik untuk kita amati ya gitu. Oke, kita beralih ke aplikasi TradingView ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya sebutkan, sudah saya buka ya aplikasi TradingView. Nanti saya minta bantuannya nih buat salah satu rekan ya, kalau misalkan ada yang mau, boleh dijelaskan mengenai saham S Hardware. Nah, oke, ini dia untuk tampilan awal menu trading view. Gimana teman-teman? Udah pada buka semuanya nih atau belum? Oke, satu cat aja. Oke, seharusnya udah buka ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja buka di menu Stock Screener. Letaknya ada di bawah. Jadi aplikasi TradingView ini bukan iklan atau bukan apa-apa ya, tapi cuman mau kasih tips buat teman-teman gimana cara screening saham yang ada di fase bullish itu gimana. Caranya gampang, tinggal buka aja, tinggal download aja aplikasi TradingView, kemudian cari menu Stock Screener di sini. Nah, kemudian di bagian benderanya di sini kalau misalkan teman-teman masih ada di Amerika atau dimanapun itu coba diganti aja ke Indonesia karena kan kita mau nyari saham Indonesia ya. Kalau misalkan teman-teman mau nyari saham Amerika ya bebas ya. Nah, kemudian screenernya cukup gampang sih toolsnya. Tinggal ada di sini di filter. Nah, ini sebelumnya saya riset biar dari awal, sama-sama dari awal. Oke, ini kan sama-sama dari awal ya.
Oke, habis itu ke menu teknikal. Oke, gimana teman-teman? Udah bisa belum bukanya? Oke, habis itu kita tinggal scroll aja ya ke bawah. Kita pilih menu teknikal. Dan kita akan menggunakan indikator moving average 50 aja untuk menganalisa trennya. Karena dengan moving average 50 kita sudah cukup sih sebenarnya. Nggak usah banyak-banyak indikator buat analisa tren. Cukup menggunakan moving average 50 sebenarnya kita sudah bisa untuk ini ya teman-teman untuk eh, dapat screenernya. Nah, habis itu tinggal kita cari aja deh di sini saham-sahamnya apa aja. Oh, di sini masih belum aktif ya. Nah, atau cara simpelnya, kalau tadi agak ribet, tinggal dicari aja di sini. Tinggal di scroll aja ke bawah, nah habis itu ketemu outperform SMA 50. Nah, tinggal diklik aja. Tinggal di yes, kemudian nanti bakalan otomatis ke screen, teman-teman. Saham-saham yang pergerakannya berada di atas moving average 50. Nah, di sini ada sama apa aja. Yang pertama ada saham Ali. Oke. Nah, ini mungkin ada relawan teman-teman dari Sobat Cuan semuanya, ada yang bisa bantu analisiskan kira-kira saham Ali ini trennya gimana? Boleh untuk on mic teman-teman. Ya, relawan, relawan siapa yang mau? Jangan takut teman-teman. Ada pembalikan arah ya. Halo, gimana? Ada reversal ya. Tadinya bergerak di atas tema 50. Ya, ada tanda-tanda dia mau berbalik arah. Betul sekali, Kak. Kak Jejen tadi ya? Iya Ya, kan, benar dia. sorry banget ini lagi di luar. Ya, oke, siap. Nah, ini kita bantu analisiskan ya teman-teman ya. Jadi secara tren jangka panjangnya dia kan berada di fase bearish ya teman-teman. Nah, ada di fase bearish dan terus bentuk lower low terus nih. Jadi ini kan high nih ceritanya. Nah, saya bantu gambarkan. Ini high nih. Ini high ya, high. Nah, kemudian dia turun nih. Dia turun ke sini membentuk lower high lagi nih. Nah, ini lower high. Sorry. Nah, kemudian dia turun terus, membentuk lower high terus, akhirnya membentuk higher high lagi, higher low, dan turun terus nih sampai di sini. Dan hingga akhirnya sekarang pergerakannya itu udah mulai terbatas penurunannya. Kalau dulu turun dari 13.000 sangat agresif banget turun sampai ke 8.200. Nah, sekarang pergerakannya untuk AALI ini sudah relatif sideways di eh, beberapa bulan terakhir, mulai dari bulan November kemarin. Nah, jadi ini bisa menjadi salah satu indikasi ya teman-teman ketika saham itu gerakannya udah naik, kemudian sideways lama, ada kemungkinan besar ke depannya bakalan bergerak bearish. Nah, untuk kasus ahli ini kebalikannya.
Ketika dia bearish terlalu lama, kemudian udah ada kecenderungan untuk sideways di sini selama beberapa bulan, ditambah dia gerakannya itu udah berada di atas moving average 50, apabila dia bisa bertahan di atas ini, dia bisa membentuk higher high yang baru. Nah, ini sudah beberapa hari terakhir si Al ini udah ada menunjukkan perlawanan buyer teman-teman dengan dia membentuk higher high. Nah, ini kan dia ceritanya membentuk lower low yang terakhir nih ibaratnya ya. Kemudian pada tanggal 18 Januari kemarin dia membentuk higher high yang baru, kemudian turun membentuk lower low di sini di tanggal 24-nya. Kemudian lower high. Kemudian di tanggal 31 Januari kemarin dia membentuk high high yang baru, dan ketika dia koreksi itu ketahan sama EMA 50, membentuk lower high yang baru di tanggal 13 Februari. Kemudian dia kembali naik lagi di tanggal 16 sampai dengan tanggal 17 20 Februari dan membentuk high high yang baru. Jadi di sini sudah muncul dua kali high high dan bisa kita asumsikan udah satu nih ciri bahwa sama Ali bakalan indikasinya bakalan rebound atau bakalan reversal. Nah, ini tinggal nunggu satu kali lagi dia koreksi dulu, habis itu dia naik. Nah, ini bakalan ada potensi ke depannya Ali bisa untuk bergerak bullish, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua gimana nih? Tadi kan udah ada Ali, terus yang ketiga ada saham Aces. Nah, ini banyak banget nih saham-saham nih, teman-teman ya. Saham-saham yang gerakannya berada di atas moving average 50. Jadi, sangat membantu banget sih sebenarnya tools ini buat kita yang ingin trading dan nggak tahu nih pengen trading sama apa, bisa menggunakan tools trading view dengan menggunakan screener, dan menunya cukup gampang ya. Ada di screener di sini, tinggal di scroll aja ke bawah. Kalau misalkan di bawah ada outperforming SMA 50, ditinggal diklik aja bakalan otomatis ke screen ya. Oke, gitu. Untuk Ali ada yang untuk Aces ada yang bisa bantu analisakan ini kira-kira gerakannya bagaimana? Ayo boleh banget untuk teman-teman bantu menjawab pertanyaan dari Kak Alvin nih. Boleh untuk discuss bersama. Udah nggak bikin lower low tuh kak? Udah nggak bikin overload ya? Iya udah ketahan asal dia nggak jebol EMA 50-nya. Volumenya juga lumayan Betul. bagus. Ya. Volume Nah, bayarnya. ya kan. Volume Betul. sellernya Nah, ini masih tadi kecil. oke. Tapi masih Terus sideways sih terus soalnya. betul masih Sideways berada di support. fase koreksi ya tepatnya ya. Masih throwback. Nah, ini kalau misalkan kita tadi terima kasih buat eh, Kak Zulkifli ya tadi ya. Iya, mas. Jadi saham S ini udah nggak membentuk lower low lagi dan sekarang masih berada di area koreksi sedang menguji moving average 50. Nah, catatannya kalau misalkan dia bisa bertahan di moving average 50 dan ini tepat banget nih teman-teman dengan area support psikologi yaitu di level 500. Jadi kalau misalkan dia bisa bertahan di atas level 500, ada potensi ke depannya saham S bergerak reversal dari yang awalnya bearish dalam tren jangka panjang, ya kan? Ini tren kalau misalnya kita lihat dari segi tren jangka panjangnya masih bearish, tapi ada indikasi dia mau bergerak bullish karena dia breakout dari moving average 50. Nah, didukung dengan volume buyer yang cukup besar nih di sini. Ada volume yang cukup besar ketika terjadi kenaikan ya di tanggal 27 Februari kemarin. Oke, good untuk saham S. Kita next ya ke saham selanjutnya. Ini ada saham ADMF. Nah, ini ada yang bisa bantu analisakan ADMF ini gerakannya bagaimana? Nah, ini kayaknya udah jelas ya. Lalu gimana? Ya, trennya ini udah jelas ya teman-teman. Dia terus bergerak bullish ditandai dengan dia terus membentuk
higher high dan juga higher low ya. Nah, jadi bottomnya dimulai ketika di tanggal 26 Januari di tahun 2022 kemarin. Kemudian dia naik ya. Nah, ini saya bantu besarkan. Kemudian dia naik breakout nih. Ini kan ada high sebelumnya ya. Ada lower high sebelumnya. Nah, dia naik di sini. Kemudian ketika dia naik di tanggal 4 Februari, dia menguji resisten klasik yaitu higher low sebelumnya dan akhirnya mampu di breakout. Nah, ketika dia breakout ini adalah salah satu tanda bahwa ADMF ini dia akan reversal atau bahkan trennya udah reversal dengan membentuk dua higher high. Nah, ini high yang pertama dan ini adalah high yang kedua. Setelah membentuk lower high yang kedua ya di sini. Nah, jadi dalam dalam analisa tren ADMF kurang lebih seperti itu. Dan ini bakal terus berlanjut dan sahamnya juga relatif bisa bertahan ya di atas moving average 50. Dia walaupun dia sempat ada penurunan ya nggak terlalu jauh juga dengan moving average 50 sehingga kedepannya harga sahamnya bisa lanjut naik lagi ya lebih tinggi. Oke, biar lebih fresh. Nah, dan posisi sekarang lagi koreksi nih teman-teman buat saham ADMF. Jadi tinggal kita tunggu aja sebenarnya dia koreksi area-areanya kita tinggal tentukan apakah kita tipikalnya itu agresif ataupun konservatif. Kalaupun cenderungnya konservatif, kita bisa tunggu di level 9.500 ini. Nah, kalau misalnya kita agresif sebenarnya di sini saya melihat kayak kayak ada pola sih sebenarnya, ada pola triangle sih ini lebih ke arah pola triangle. Nah, kemudian kita bisa buy on di sini kalau misalnya kita agresif. Oke, itu ya buat saham ADMF. Nah, next nih ada saham AGI hasil screening kita. Nah, tinggal kita sesuaikan ya. Oke, gimana nih saham AGI? Ada yang bisa bantu view nggak? Ayo teman-teman. Kalau dilihat dari MA-nya sih udah breakout di atas MA 50 ya kan. Cuma mau Halo, dilihat gimana dari nih? jangka panjangnya Mm-mm, masih sideways. Bener gak kak? betul, ya betul. Untuk AGI ini dia tren jangka panjangnya masih sideways ya, karena pergerakannya ada di level 1.500, sorry 1.800 sampai dengan di level 2.580-an. Nah, untuk tren jangka menengahnya AGI ini berada di eh, fase bearish. Nah, di sini kita bisa tarik garisnya. Nah, ini ada higher low. Nah, ini nggak mau ya. Nah, dia terus membentuk masih cenderungnya bearish ya untuk tren keduanya. Tapi di sini untuk tren ketiganya, dia ada indikasi untuk bergerak bullish dengan catatan dia mampu breakout dari sini. Nah, sekarang untuk posisi dari Agi, dia lagi mencoba lagi nih untuk uji di level support MA50 sama seperti di tanggal 22 Desember kemarin. Kalau misalkan dia bisa bertahan di level tersebut, maka ada potensi untuk dia bergerak naik. Nah, terus kalau misalkan dia breakdown, ya maka dia akan turun lanjut untuk menguji level support selanjutnya atau bahkan dia bisa untuk membentuk lower low yang baru. Targetnya adalah di sekitaran level 1.600. Itu untuk saham lagi. Nah, next nih yang terakhir sebelum kita ke tanya jawab, ada sama apa nih ya? Ahab. Wah, Ahab kurang liquid sih ini. Kita skip dulu. Nah, di sini banyak banget teman-teman saham-sahamnya. Tinggal kita ini aja sih. Pilih-pilih aja. Nah, ini nih Amart nih yang cukup populer lah di kalangan trader.
Oke, terakhir nih teman-teman, ada yang bisa bantu nggak analisis saham Amar? Nah, ini gerakannya udah jelas banget ya. Kalau untuk tren jangka panjang ya di Amrek, cuma jangka pendek itu kalau dia masih breakdown di MA, itu harus waspada. Sudah lower Oke, ya kurang lebih tadi walaupun agak agak kedengeran, tapi nangkep ya. Kalau misalkan saham Amar ini dalam trennya adalah trennya jangka panjangnya itu adalah bullish ya. Nah, dia terus bergerak naik dan bertahan di area supportnya terus. Supportnya kita bisa perhatikan dalam moving average 50 sebagai support dinamiknya. Nah, kemudian posisi harga yang terakhir. Nah, ini udah membentuk harga yang sama. Nah, ini sebenarnya hati-hati buat kita untuk di saham Amar. Nah, ini high yang pertama ada di tanggal 30 November dan high yang kedua ada di tanggal 17 Februari. Nah, ini rawan buat dia membentuk pola double top kalau misalkan dia turun dan balik ke level 2600. Itu bisa jadi konfirmasi pola balikan arah untuk Alfamart. Jadi tadi ya teman-teman, jangan kita berasumsi tren itu bakalan berbalik sebelum muncul tanda-tanda yang pasti bahwa tren selanjutnya itu udah muncul. Nah, salah satu tandanya adalah dia membentuk lower high, lower low yang baru ya. Nah, ini kalau misalkan Alfamart nanti ke depannya gerakannya seperti ini, bakalan bahaya. Nah, dia turun, kemudian naik ini dikit, tapi nggak sampai naik menembus high yang baru. Nah, kalau gini udah bahaya nih, udah jadi signal merah untuk Alfamart. Biasanya sih pola-pola seperti ini dia bakalan sideways terlebih dahulu sebelum dia turun. Mirip-mirip lah seperti eh, saham-saham perbankan digital di tahun lalu ya. Sebelum dia turun jauh, dia bakalan agak sideways dulu, habis itu langsung dihajar turun ya. Nah, ini kayaknya Antam juga ada pola seperti itu sih. Oke, gitu Mbak Dinda, Mbak Sinta untuk materinya kurang lebihnya. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Oke, Kak Alvin, teman-teman udah jelas banget ya tadi materi yang udah disampaikan oleh Kak Alvin. Mungkin bisa kita langsung beralih ke sesi tanya jawab. Sebentar saya lihat. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget untuk raise hand ataupun boleh cantumkan pertanyaan di kolom chat. Oke, ini Kak Alvin udah ada pertanyaan nih, boleh langsung saya bacain ya? Boleh, boleh. Langsung aja, sikat. Oh iya, reminder untuk teman-teman boleh untuk on kamera terlebih dahulu karena saya minta tolong untuk teman-teman semua untuk capture foto. Oke, boleh untuk teman-teman on kamera. Oke, halo Pak Syamsukri, Ibu Gladys Alifa, Kak Jen Januri, kemudian ada Pak Ervinanto, Kak Dinda, halo. Ya, teman-teman boleh yang lain untuk on cam juga. Coba. Sebentar ya. Hmm, Oke, mungkin bisa langsung kita capture aja. Sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, Pak Samsu on cam. Oke, kita boleh ulang lagi ya untuk untuk capture. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, ada Kak Andrianur nih yang sering banget ngerespon di ini ya di grup ya, aktif juga nih. Oke, boleh untuk on cam satu kali lagi ya. Oke, Banyak banget, Mbak Sinta. nggak apa-apa, biar terdokumentasi semua. Oke, boleh. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga.
Oke, siap. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Oke, ini ada pertanyaan dari ke Scott Hart. Untuk baca volume, apakah dilihat dalam waktu harian atau mingguan? Dan bagaimana tahu volume besar jual atau beli di hari itu? Tolong dijelaskan lebih lanjut, saya pemula. Oke, siap. Oke, boleh Calvin. Oke, oke. Jadi kita langsung aja ke praktiknya aja ya. Jadi gini, tadi pertanyaannya kurang lebihnya nangkepnya dalam melihat volume, bagaimana cara ngebaca volume yang baik gitu kan. Intinya kan seperti itu. Jadi ya kita tinggal tambahkan aja ya untuk indikatornya sebentar volume. Oke, jadi sebuah tren yang baik itu sebaiknya diikuti oleh kenaikan volume juga. Dan sama seperti pergerakan harga, jadi volume itu sebaiknya juga harus konsisten seiring dengan harganya yang naik juga. Jadi ketika harganya naik, volumenya juga harusnya ikutan naik. Oh, Walaupun nggak selalu setiap hari naik, tapi dalam periode tertentu seharusnya ikutan naik juga. Karena logikanya gini teman-teman. Jadi ketika saham itu naik, jadi kan lagi rame ya, lagi rame diperdagangkan. Banyak orang yang beli, banyak orang yang jual. Semakin banyak orang yang mau beli di situ, tekanan belinya itu meningkat, maka sahamnya bakalan naik. Kan gitu. Nah, jadi ketika saham itu berada di fase bullish, volumenya itu naik, volumenya itu meningkat, itu akan menjadi konfirmasi yang sangat kuat bahwa saham itu kedepannya bakal lanjut terus bergerak naik. Nah, ini kebetulan untuk Amar kayaknya nggak terlalu ini, tidak terlalu bisa mencontohkan karena kenaikan volumenya itu terlalu agresif ya, jadi kita nggak bisa terlalu identifikasi. Nah, yang saya maksud itu seperti ini teman-teman. Jadi nggak harus dalam satu hari atau 2 hari volumenya itu naik cukup signifikan, enggak. Tapi kita harus ngelihat dalam tren jangka panjangnya itu bagaimana. Nah, contohnya ada di saham ADRI ini. Nah, kita bisa tarik tren dari volumenya itu ketika berada di fase sideways ini teman-teman. Nah, ini apalagi kalau misalkan posisinya ada di bawah, kita bisa tarik saat berada di bottom. Kira-kira volume itu seberapa dan kita tarik ke yang atas nih. Nah, ke atas ini. Nah, kalau misalkan sudah terjadi kenaikan volume seperti ini, trennya ini kan udah naik ya volumenya. Atau bisa kita sesuaikan lagi sebenarnya di sini sampai di sini. Nah, ini udah menjadi indikasi sebenarnya bahwa tren untuk volume di saham Agro ini meningkat gitu. Dan sebaliknya kita coba analisis ya saham yang trennya lagi turun. Biasanya ketika saham itu turun, volume perdagangannya itu akan cenderung melemah, akan cenderung sepi. Karena ibaratnya gini teman-teman. Jadi ketika saham itu turun, pasar sepi ya, pasar sepi, ya semakin ditinggalkan lah gitu. Nah ini terjadi di saham Arto, di mana ketika sahamnya itu turun dari hari ke hari, terjadi penurunan volume dalam tren tertentu ya di sini. Nah ini bandingkan ketika awalnya dia naik waktu di sini ya, di bulan awal-awal tahun 2000, akhir-akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021 itu kan tren untuk saham Tekno itu naik cukup pesat ya, sehingga volumenya di sini bisa saya gambarkan trennya mengalami kenaikan. Nah, ini adalah indikasi awal bahwa saham itu kuat nih kenaikannya. Itu indikasi yang pertama. Nah, kemudian kalau yang mengalami penurunan, nah ini trennya juga masih naik di sini, berarti konfirmasi ya. Nah, ini kan walaupun dalam periode tertentu itu nggak selalu naik volumenya, tapi kita dalam jangka panjang volumenya itu relatif naik. Nah, itu juga sudah mengkonfirmasi sebenarnya bahwa tren itu juga udah kuat. Nah, tapi ketika terjadi penurunan volume, apalagi ada yang namanya divergent volume. Divergent volume itu apa? Jadi ketika volumenya itu eh, naik, harga sahamnya turun. Nah, itu potensinya biasanya akan berbalik arah. Atau bahkan ketika harga sahamnya naik, nah, seperti ini teman-teman. Ini kan harga sahamnya naik nih. Kemudian dia sideways agak lama, volume perdagangan hariannya cenderung turun hingga akhirnya puncaknya terjadi di tanggal berapa nih? Di tanggal 24 Februari ketika dia eh,
gagal menguji resisten EMA 50 ya. Jadi dia akan artinya membentuk dua lower high. Nah, di sini ada potensi yang cukup besar atau bakalan turun. Nah, ini dikonfirmasi oleh pergerakan volume yang ketika sahamnya itu turun, tren dari pergerakan volume juga ikutan turun. Yang awalnya mungkin berada di sekitaran level ini, ya sekitar di sini, nah itu turun volumenya, rata-ratanya. Nah, ini yang bahaya. Itu sih untuk analisa volume ya. Jadi nggak harus setiap hari volumenya itu naik terus, nggak juga. Kan yang namanya pasar kan ada yang sepi, ada yang naik, tapi paling nggak dalam periode 1 sampai 2 bulan kita bisa ketahui nih bahwa saham itu lagi sedang berada volume yang naik atau lagi trending lah istilahnya. Nah, contoh yang lain sih mungkin saya bisa ambil saham BRIS ya, yang akhir-akhir ini agak cukup menarik ya. Nah, ini terjadi di saham BRIS, teman-teman. Oke, saham BRIS ketika trennya itu turun, itu juga diiringi dengan penurunan volume. Nah, ini kan awalnya segini nih dulu. Ini kalau di trading view nggak terlalu jelas ya angkanya, tapi paling nggak udah bisa mewakili lah. Nah, ini kan dulu volumenya cukup sampai cukup besar banget ya. Nah, sampai gede banget kayak gini. Terus akhirnya turun terus karena memang relatif sepi di sini orang-orang. Nah, ini konfirmasi bahwa trennya turun. Nah, kemudian ketika terbentuk higher high baru dari segi volume, apalagi seperti ini, kemarin sempat ada spike volume yang cukup tinggi. Nah, ini menjadi indikasi awal buat kedepannya BRIS menjadi bullish. Nah, tapi tetap harus kita kombinasikan dengan analisa price action yang lainnya, seperti support resistance, candlestick, dan juga pattern-pattern apakah di dalam BRIS ini ada pola pembalikan arah, ada candlestick pembalikan arah, baru kita bisa asumsikan ke depannya Sambris bakal bisa bergerak lanjut naik atau bahkan kembali turun. Dan juga yang paling penting adalah kita juga harus memperhatikan kondisi pasar. Wah, ini jadi melebar kemana-mana sih. Ya, kita harus memperhatikan kondisi pasar. Apakah pasar itu merespon kenaikan BRIS ini dengan euforia, orang-orang itu pada trading di BRIS, atau orang-orang itu pada yang menganggap BRIS ini hanya kenaikan sementara aja habis itu turun, atau gimana. Jadi benar-benar volume itu hanya satu indikator aja ya, tapi paling nggak dengan kita mengatai volume, trennya itu arahnya kemana, apalagi terjadi kenaikan seperti ini, nah ini menjadi salah satu indikasi awal sih Mbak Sinta gitu. Halo Mbak Sinta. Oke, Kak Alvin, itu tadi ya penjelasan dari Kak Alvin untuk Kak Squad Heart semoga terjawab. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya, ada yang raise hand nih Kak Alvin. Kak Jejen Jenuri, Boleh? boleh Nah, Kak ini nih Jejen menarik nih, Jenuri. langsung bertanya lebih atraktif. Ya, boleh Kak Jejen? Selamat malam kan? Halo. Kedengeran nggak ya? Aduh, agak ini nih kalah sama backsoundnya. Halo, halo. Kedengeran nggak kak? Udah mending, udah mending. Kedengeran ya? Udah, ya. Ya, ya tadi sempat disinggung di awal itu sempat dijelaskan tentang dolar ya kak. Nah di poin nomor 2 itu kan market mempunyai 3 pergerakan arah ya, ada downtrend, sideways, serta uptrend. Tadi sempat singgung mengenai mayor, minor, serta satu lagi secondary ya. Itu contohnya seperti apa Ya, kan? oke, Nah, siap. itu Nah, pertanyaan ini, yang pertama ya, Kak. mm-mm. Yang keduanya itu tadi saya lihat tuh kakak buka saham AGI ya. Itu apakah benar, Kak? Yang saya lihat itu ya, dia itu akan telah membentuk yang namanya pattern ascending triangle. Oke, Udah, itu aja, sip. Kak. Oke, terima kasih ya, Oke, Kak. jadi, oke, siap. Bagus banget nih pertanyaannya. Tadi saya juga lupa eh, menyampaikan ya. Jadi, pergerakan tren dari saham itu kan sebenarnya ada 3 fase ya, atau ada 3 movement utama. Jadi, pasar itu ada 3 movement utama.
kita bisa bilang movement yang pertama itu adalah major trend atau majoring trend. Biasanya terjadi antara range 9 bulan sampai dengan 2 tahun. Itu yang pertama. Kemudian ada secondary trend. Secondary trend itu terdiri atau berlangsung antara 6 pekan sampai dengan 9 bulan. Nah, kemudian untuk short term itu biasanya 2 hari sampai dengan 6 minggu. Nah, itu untuk model yang pertama. Nah, kemudian untuk model yang kedua, ya, untuk mayor trendnya itu adalah medium termnya atau short term dari yang pertama tadi. Tadi kan short term yang pertama adalah 2 hari sampai 6 pekan kan. Nah, sekarang untuk major trendnya untuk yang kedua, jenis yang kedua itu ada di 2 pekan sampai 6 hari. Kemudian untuk secondary trend itu berada di level 2 sampai 4 hari. Nah, untuk yang short term itu berada di level 4 sampai 12 jam. Nah, implikasi, waduh, gangguan lagi ya. Tadi sampai mana, Mbak Sinta? Maaf, Sampai secondary trend, Kak? secondary trend yang fase kedua ya, atau yang I- agak kecil ya. iya, benar. Oke, jadi kan saya ulangi teman-teman ya dari awal ya. Kalau yang tren yang pertama atau tren yang skala besar, itu major trennya berada di sekitaran 9 bulan sampai dengan 2 tahun. Nah, untuk eh, secondary trend di fase yang paling besar itu ada di range 6 pekan sampai dengan 9 bulan. Nah, untuk yang minor trend, untuk fase yang lama, itu berada di sekitaran 2 hari sampai dengan 6 pekan. Nah, kemudian untuk yang jenis yang kedua, jenis level yang kedua, itu biasanya dipakai oleh seorang trader ya. Itu untuk major trendnya ada di level 2 pekan sampai dengan, sorry, 6 hari sampai, 2 hari sampai dengan 6 pekan. Nah, terus untuk yang short termnya 4 sampai 12 hari, 2 sampai 2 sampai 14 hari ya kalau nggak salah ya. Nah, kemudian untuk short termnya ada di sekitar level 4 sampai 12 jam, 4 sampai 2 sampai 4 hari. Nah, langsung aja kita praktik ya untuk implikasinya di saham. Nah, paling enak pakai saham yang lagi trading aja sebenarnya. Kita pakai sahamnya, coba SNGR ya. Nah, SN Carry ini tren jangka panjangnya kita bisa singkat pakai weekly chart ya. Kalau misalkan daily memang agak agak lama. Nah, ini saham SNGR tren jangka panjangnya gimana? Majority trennya gimana? Dari 9 bulan sampai dengan 2 tahunnya gimana? Nah, ini udah jelas ya, teman-teman. Udah jelas bahwa pergerakannya itu cenderung bearish. Ya kan? Kita tarik dari eh, ini ini kejauhan dari tahun 2013. Tonton aja deh. Nah, dari tahun 2020 sampai dengan 2021. Nah, ini kita hapus lagi. 2020 sampai tahun 2022. Nah, ini teman-teman perhatiin garisnya semoga kelihatan ya. Long term-nya untuk saham SNGR ini secara jangka panjang, dia kan gerakannya bearish, ya kan? Atau kita tarik dari sini boleh. Nah, kemudian untuk tapi harusnya dari sini sih yang paling complicated dari sini. Nah, kemudian untuk yang fase keduanya atau secondary trend-nya itu kan dari 6 pekan sampai dengan 6 bulan ya, 2 pekan sampai dengan 6 bulan. Nah, ini gimana? Nah, ini volatilitas yang terjadi di antara trend utama inilah yang namanya secondary trend-nya. Nah, secondary trend yang mana? Yang ini, yang berlangsung antara beberapa pekan ya. Nah, ini tren utamanya kan turun. Nah, kemudian tren yang keduanya adalah perlawanan dari eh, tren turun tadi, yaitu tren naik. Nah, ini secondary trennya ada di sini nih. Ada di tanggal 22 Februari sampai dengan tanggal 15 Februari. Itu second trennya.
Nah, kemudian untuk tren ketiganya ada di mana? Ada di dalam ini nih, ada di dalam area dari tanggal 1 Maret sampai dengan 22 Maret tadi. Nah, tren yang ketiganya adalah yang di tanggal 8 Maret itu. Oke, ini tren ketiganya ada di minor kan. Nah, kemudian untuk tren selanjutnya, secondary trend ada di tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 23 Agustus. Nah, ini secondary trend. Nah, ini secondary trend juga ya, sama ya. Nah, untuk trendnya itu berada di secondary trend. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita breakdown ke chart yang lebih kecil, yaitu chart daily, ya, ini bakalan kebentuk penurunan atau tren ketiga, minor trend ya. Jadi, kalau misalkan rumusnya gini aja teman-teman, buat mengidentifikasi tren. Kalau misalkan tren utamanya itu adalah bearish, berarti tren keduanya itu adalah bullish atau technical rebound dari tren bearish yang utama tadi. Nah, kemudian tren ketiganya apa? Kalau tren keduanya tadi itu adalah bullish, berarti tren ketiganya adalah koreksi dari tren keduanya tadi. Nah, contohnya seperti ini. Kan ini adalah koreksi ya. Koreksi dari tren keduanya yang bullish dalam jangka pendek atau dalam secondary trend gitu. Nah, terus kita cari lagi. Nah, ini udah mau reversal nih SMGR nih. Dia udah breakout dari resisten, dia udah sideways, tinggal nunggu momentum aja. Kurang lebih seperti itu untuk analisa trennya, untuk membentukkan trennya antara majority trend, secondary trend, dan juga minority trend. Semoga menjawab. Kemudian tadi untuk AGII, tadi ada pola apa katanya? Pola symmetrical triangle. Symmetrical triangle ya. Kita coba cek. Ascending triangle Kak. Ascending triangle. Sepertinya belum deh malahan deh. Kalau aku sih mandangnya belum, tapi kemarin sempat ada pola symmetrical triangle. Kalau kemarin tuh benar ada pola symmetrical triangle dan itu terjadi di sini. Nah, terjadi di sini. Nah, sekarang udah bukan symmetrical triangle lagi, tapi ada potensi dia untuk membentuk bullish smart hold malahan. Nah, bullish smart hold teman-teman bisa pelajari di eh, pola chart pattern ya. Nah, bullish smart hold itu kalau misalkan 3 hari merah berturut-turut, kemudian di hari tiga itu ada indikasi buat dia berbalik arah. Nah, kurang lebihnya terjadi. Nah, kalau di Agi belum ada deh. Kalau Agi, kalau Agi belum ada. Nah, kalau kalau aku sih malah, malah mandangnya bullish smart hold ya, bukan ascending triangle. Kalau ascending triangle malah belum. Gitu sih, Kak Jejen ya. Oke, gimana Kak Jejen? Oke. Masih banyak kan untuk membantu. Oke, siap. Calvin, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya, karena waktunya udah lumayan ini nih, udah mau malam nih. Oke. Boleh. Oke, jadi teman-teman yang request untuk analisa saham, mungkin nanti kalau misalkan masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan yang lain dulu, yaitu dari Kak Sularno Larno. Untuk screening saham EMA 50, untuk pemilihannya perlu dilihat strong buy, sell, yang paling rekom apakah strong buy? Itu Kak Fit. Oke, jadi itu kayaknya sepertinya pakai penggunaan aplikasi dari sekuritas ya. Jadi kalau saya sendiri sih analisanya dilihat dari trennya sih. Jadi ketika kita coba ingin analisa sebuah saham, kita ingin menentukan sebuah stock pick gitu kan ya. Ini kan tadi malah goals akhirnya belum tercapai ini. Ini sekalian sekalian dengan pertanyaannya Pak Sularno, saya akan coba untuk praktikkan bagaimana caranya untuk membuat stock pick sendiri menggunakan moving average 50. Jadi sederhananya kalau misalkan kita berbicara mengenai cara memilih saham, cara menganalisa saham, kita jangan melihat dari indikator dulu. Kita melihatnya itu dari price action dulu. Karena kan indikator itu terbentuk dari price action kan gitu. Price action itu apa? Ya pergerakan harga saham itu.
mulai dari bentuk candlestick-nya, mulai dari pola-pola harga sahamnya, mulai dari support resistannya itu adalah apa namanya price action-nya, aksi pasar terhadap saham itu. Jadi akan lebih baik, akan lebih bijak apabila kita menomorduakan indikator, baru uh, menomorduakan indikator dan kita memilih price action terlebih dahulu. Baru ketika kita udah fix nih price actionnya bagus, support resistannya oke, dan bentuk candlestick-nya bagus, kita baru lihat indikatornya. Indikatornya bicara apa nih? Baru mengkonfirmasi lewat indikator. Nah, jadi kalau misalkan boleh kita buat stock pick ya, kita akan coba analisa saham INTP. Ini INTP seharusnya masuk ke dalam daftar saham yang masuk di screening kita menggunakan moving average 50. IMAS, INTP. Nah, ini dia. Nah, caranya memang kalau misalnya kita mau buat stock pick itu harus sendiri-sendiri teman-teman. Harus gimana ya? Harus mandiri. Kita harus rutin buat screening sendiri, nyari sendiri, dan menurut saya tools yang paling murah, yang gratis ya, yang kita bisa manfaatkan, tinggal kita pilih-pilih aja sahamnya sesuai dengan price action, sesuai dengan pilihan kita, kemudian kita analisis ya menggunakan trading view ini. Nah, caranya adalah tinggal kita cari satu-satu per satu saham yang pergerakannya itu menarik menurut price action dan juga pendekatan teknikal. Nah, ini contohnya, ini bukan sebuah rekomendasi tapi sebuah analisa aja ya, analisa sederhana. Kita lihat nih dari segi teknikal, dari segi price action. Kalau ENTP ini pergerakannya sudah mulai berbalik arah, ya kan? Pergerakannya dia udah habis melewati fase bearish, kemudian sideway dari bulan Juli tahun 2022, ya kan? Kemudian dia membentuk yang namanya higher high untuk yang kedua kalinya. Higher high yang pertama ada di tanggal 7 Februari ya, atau kita bisa ambil tanggal 6 Februari. Kemudian higher high yang kedua ada di tanggal 14 Februari. Gitu. Jadi udah memenuhi dua higher high dan dua higher low ya. Jadi INTP bisa kita lanjutkan untuk analisanya. Kemudian kita coba cek volumenya gimana, volumenya. Oh, ternyata volumenya dari tanggal 28 atau kita bisa dari tanggal 17 Oktober kayaknya ada kecenderungan untuk naik deh. Jadi ketika sahamnya naik, volumenya juga di sini ada beberapa tonjolan yang naik juga, yang awalnya kemarin sempat sepi banget nih di sini waktu dia sideways atau bahkan ketika dia harga sahamnya itu turun. Jadi udah ada dua indikasi ya. Yang pertama tadi dari segi udah membentuk higher high, high yang lebih tinggi dibandingkan high sebelumnya. Kemudian dari segi volumenya juga udah meningkat. Maka ini menjadi dua dasar utama kita pilih saham. Nah, kemudian yang terakhir, kira-kira masuknya di harga berapa? Dengan price action yang seperti ini, apakah udah masuk? Nah, jadi memang ketika kita belajar teknikal, kita harus mempelajari, kita harus paham beberapa candlestick yang cukup powerful. Nah, itu teman-teman bisa baca-baca di website kita, juga ada di stockno.id ya. Teman-teman bisa baca di situ beberapa candlestick yang powerful. Nah, kemudian kita analisis nih tren terakhirnya itu gimana. Nah, tren terakhirnya itu gimana nih? Nah, kita cari support resistance. Price action kan terdiri dari support resistance, analisa candle, dan juga pola-pola ya teman-teman. Nah, kita cek nih apakah ada pola ya. Polanya kayaknya dia ada indikasi untuk membentuk yang namanya bullish flag ya. Nah, seperti ini teman-teman. Bullish flag. Walaupun nggak terlalu jelas tapi semoga membantu ya. Nah, dia dikasih untuk membentuk bullish flag. Artinya dia akan cenderung koreksi terlebih dahulu ya. Kemudian ketika dia udah nyentuh titik support yang kuat, maka dia ada indikasi untuk berbalik arah lagi, yang awalnya koreksi, nanti kedepannya mau jadi bullish lagi. Nah, kemudian kita cek nih teman-teman dari segi support resistennya gimana. Nah, ternyata support yang paling dekat itu ada di sekitaran level 10.700. Oke, 10.700. Nah, kalau misalkan di sini masih dirasa kejauhan,
ada support yang terdekat lagi. Di harga mana? Oh, ternyata ada di harga mana nih ya? Di harga ini nih, high di tanggal 6 Februari. Ya, kurang lebihnya di tanggal 6 Februari di level 11.050. Jadi sebenarnya pergerakan INTP sekarang tuh udah berada di area-area supportnya, gitu kan. Nah, rumus sederhana dari analisa teknikal, dari trading saham ya beli ketika harganya lagi diskon, jual ketika harganya udah naik kan gitu. Nah, berarti sekarang price action-nya sudah mulai menarik nih dari segi support resistan dan juga dari polanya sudah mulai ada. Nah, kemudian yang terakhir kita tentukan nih, price action candle terakhir tuh gimana? Arti dari candle terakhir tuh gimana? Nah, tadi kan kita udah gambarkan tuh ya mengenai support resistan ya. Dia udah berada di dekat area support. Ini saya gambarkan, ini saya hapus biar kelihatan jelas. Nah, ini bentuk candlestick terakhir atau 2 hari candlestick terakhir itu sudah menunjukkan tanda-tanda perlawanan pembelian kan gitu. Nah, ini candlestick yang di hari tanggal 27 Desember kemarin itu membentuk invert hammer ya kurang lebihnya. Walaupun sebenarnya di sini bawahnya ada shadow, tapi nggak apa-apa kita anggap aja invert hammer. Paling nggak dia udah ada tekanan buat naik ya, sempat ada naik tapi kalah sama tekanan jual. Nah, ini nggak apa-apa ketika sahamnya itu lagi turun dan udah ada indikasi membentuk invert hammer, itu ada indikasi buat sahamnya itu menguat karena udah ada tekanan buyer. Nah, kemudian hari ini dia membentuk pin bar, teman-teman. Membentuk pin bar dengan lower shadow yang panjang dan upper shadow yang cukup kecil ya. Nah, ini implikasinya apa? Artinya apa kalau misalkan ada kondisi seperti ini? Artinya ketika dia turun ternyata ada orang yang bersedia mau beli di sini. Berarti tekanan belinya udah mulai ada nih di harga 10.850. Nah, dan sehingga dia bisa close di sekitaran level 11.000 berapa nih? 11.125. Jadi itu udah ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa INTP ini menarik nih dari segi teknikal. Nah, tapi apakah pertanyaan selanjutnya apakah layak untuk dibeli? Nah, tentunya belum. Tinggal kita sesuaikan dengan trading plan kita. Jadi trading plan-nya kira-kira bagaimana nih? Kita tipikalnya agresif atau konservatif. Kalau misalkan agresif, sebenarnya level sekarang itu ada level yang cukup oke buat kita beli, tapi kalau misalkan kita pengen dapat yang lebih murah, ya kita bisa tunggu di level support berikutnya, yaitu di 10.700. Itu sih, malah sekalian kebablasan ya, analisa saham. Iya. Oke, gitu sih Mbak Sinta. Semoga dapat mewakili ya. Oke, Kak Alvin, sudah terjawab ya pertanyaannya tadi dari Kak Sularno gitu. Oke nih, Kak Alvin, karena waktunya juga udah malam banget nih, udah jam 9:10 ya. Mungkin Nggak untuk kerasa Mbak Sinta? iya, karena seru banget ya Kak ya. Iya, apalagi bagi-bagi ilmu kan. Iya, benar banget. Nah, untuk teman-teman yang pertanyaan belum terjawab, boleh nanti untuk dilanjutkan di grup stoknol.id ataupun boleh di personal chat admin ataupun di IG di Instagram stoknol.id ya, teman-teman. Karena waktunya juga udah terbatas nih. Kayaknya saya juga ingin reminder teman-teman bahwa kita di next pertemuan bakalan ada sharing session ataupun webinar yang tentunya bakalan membahas materi-materi yang menarik lah, hal yang menarik gitu tentang trading ataupun tentang investasi gitu. Nah, nanti untuk record dan materi akan di-share di grup nasabah ya. Jangan khawatir, nanti bakalan di-share. Oke. Oke, nah teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Kak Alvin ya. Materinya sangat bermanfaat sekali, baik untuk saya pribadi maupun untuk teman-teman semua di sini yang pastinya menyimak dari awal sampai akhir pasti bermanfaat banget gitu. Saya di sini sebagai moderator pamit undur diri apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Salam cuan dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Adakan kopdar, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Mantap kasih nih. Kak Sinta dan Kak.
Iya, terima kasih Kak sudah aktif di webinar ini. Kayak adakan kopdar, Terima insya kasih Allah ya ya next temannya. agenda. Ya, kita agendakan. Ya Mbak Sinta ya. Oke, sip. Sip, agenda kan ya, agenda kan. Oke. Deket ini deket. Oke. Izin live ya teman-teman. Terima kasih semuanya.